Tuan Tanah adalah dewa. Ba 505. Jirumeng awalnya berencana untuk menjamu Qin Ming untuk makan malam, tetapi saat senja, Qin Ming menerima telepon dari Isabella, yang memintanya untuk menemaninya melakukan beberapa pekerjaan di malam hari, jadi dia harus mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Qin Ming merasa sangat menyesal. Jika dia tinggal untuk makan malam, dia akan menginap semalam. Sayang sekali jika kesempatan yang baik ini terbuang sia-sia. Kedua rumah itu sangat dekat, dan Qin Ming kembali ke rumah dalam 10 menit dengan mobil. Hari ini, Yang Ningxuan mengajak Isabella dan Mu Yunsu bermain seharian. Isabella pun mulai akrab dengan kedua gadis itu. Ketiga gadis itu tidak memiliki kepribadian yang baik, jadi mereka sangat akrab. Apa yang kau ingin aku lakukan bersama? Tanya Qin Ming. Isabella tidak menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi di telepon. Ia hanya meminta Qin Ming untuk segera kembali dan mereka akan membicarakannya setelah mereka bertemu. Ayo pergi. Aku akan menceritakannya perlahan di jalan. Isabella sengaja merahasiakannya. Qin Ming baru saja kembali ke rumah dan sebelum dia sempat duduk, dia mengusir Isabella lagi. Kamu bisa memberitahuku sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Qin Ming bertanya lagi setelah keluar. Isabella menjawab dengan jujur, orang yang membeli artefak suci yang diduga, kunci darah, telah ditemukan. Aku akan mengunjunginya dan memverifikasi secara langsung apakah itu asli. Anak buahku sudah membuat janji dengannya. Siapa yang membelinya? Tanya Qin Ming. Dia adalah seorang pengusaha bernama Han Hongxi. Han Hongxi, bukankah ini suatu kebetulan? Qin Ming memiliki beberapa konflik dengan Han Hongxi. Kemudian, dengan bantuan Yang Jie, dia menghajar Han Hongxi. Setelah itu, orang ini menghilang. Mungkinkah dia orang yang dicari Isabella? Di mana tempat pertemuannya? Klub malam Xian Lerenjian, apakah kamu tahu rutenya? Tanya Isabella. Itu sangat familiar. Ketika Qin Ming mengetahui bahwa dia akan pergi ke klub malam Xian Lerenjian, dia tersenyum pahit. Tempat itu adalah markas besar Geng Xinglong. Dia dan Geng Xinglong bagaikan air dan api. Dia pernah membuat keributan besar di klub malam Xian Lerenjian. Orang-orang Geng Xinglong pasti tidak akan menerimanya, dan perkelahian tidak dapat dihindari kali ini. Namun, Qin Ming tentu saja tidak akan menganggap serius Geng Xinglong. Dia akan menemani Isabella bahkan jika itu adalah tempat yang berbahaya. Tidak ada percakapan di sepanjang jalan. Qin Ming melaju ke klub malam Xian Lerenjian dengan santai. Setelah memarkir mobil, dia dan Isabella berjalan bergandengan tangan dengan mesra. Lampu-lampu sudah menyala saat ini, dan lampu neon warna-warni yang berkelap-kelip membentuk pemandangan malam yang indah di kota Donghai. Klub malam Xian Lerenjian juga terang benderang, dan banyak tamu datang untuk bersenang-senang, membuat tempat itu ramai dan berisik. Tempat pertemuan yang disepakati adalah di dalam kotak di lantai 6. Qin Ming dan Isabella langsung naik lift ke lantai 6. Lantai 6 adalah area kotak mewah VIP di klub malam tersebut. Ada penjaga keamanan khusus di pintu masuk lift. Ada 4 orang, semuanya kuat. Ketika mereka melihat pintu lift terbuka dan seorang pria dan seorang wanita keluar, keempat penjaga keamanan itu menoleh bersamaan. Ketika mereka melihat Isabella adalah seorang cantik asing dengan rambut pirang dan mata biru, wajah bak gadis bidadari, dan tubuh yang super seksi, mereka berempat menjadi berbinar-binar dan sama sekali mengabaikan Qin Ming. Nona cantik, ada yang bisa saya bantu? Salah satu petugas keamanan tersadar lebih dulu dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Saya di sini untuk menemui Tuan Han Hongxi. Kami sudah membuat janji, kata Isabella dengan sopan. Jadi Anda mencari Tuan Han. Silakan ke sini. Kata petugas keamanan itu dengan penuh perhatian, memberi isyarat mengundang, dan dengan senang hati menuntun jalan. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Jika seseorang seperti Han Hongxi bisa menjadi seorang kakek, maka bukankah aku juga seharusnya bisa menjadi seorang kakek buyut? Ketiga orang penjaga keamanan lainnya tak beranjak dari posisinya, menatap punggung Isabella yang anggun, pinggang rampingnya, dan bokong montoknya dengan mata penuh nafsu, hampir meneteskan air liur. Tidak lama kemudian, petugas keamanan berjalan ke pintu kotak 606 dan mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, seorang wanita berpakaian seksi dan terbuka membuka pintu, melirik ketiga orang di luar pintu, dan bertanya dengan genit, ada apa? Kedua orang ini adalah tamu yang datang untuk menemui Tuan Han. Tolong beritahu Tuan Han, kata petugas keamanan itu. Jadi, Anda adalah tamu Tuan Han. Silakan masuk. Rupanya Han Hongxi sudah memberitahunya, kata wanita itu dengan sopan. Kotak ini sangat besar, sekitar 50 hingga 60 meter persegi, dan dihias dengan sangat indah dan mewah. Termasuk wanita yang membuka pintu, ada 3 pria dan 6 wanita. Qin Ming mengenal 3 orang pria, yaitu Han Hongxi, Yang Jie, dan pemimpin Geng Xinglong, Jiu Wenlong. Ketiganya sedang bersenang-senang dengan wanita di sekitar mereka. Ternyata orangnya sama, musuh selalu ketemu lagi. Bibir Qin Ming melengkung membentuk senyum jenaka saat mengenali Han Hongxi. Hal lain yang mengejutkannya adalah Yang Jie ternyata sedang bersama Han Hongxi. Pada awalnya, Qin Ming membuat keributan di pesta pertunangan Yang Jie dan Bai Linglong dan membawa Bai Linglong pergi saat itu juga, menyebabkan Yang Jie kehilangan muka. Kemudian, Yang Jie secara pribadi memimpin orang-orang ke kota Donghai untuk membalas dendam pada Qin Ming, tetapi terluka oleh ki sejati Qin Ming.
Dia menanggung siksaan ki sejati yang mengikis organ-organ dalamnya setiap hari, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Demi meredakan rasa sakitnya, Yang Jie berlari ke Qin Ming untuk berobat dengan putus asa. Qin Ming menyarankan agar Yang Jie mematahkan kaki Han Hongzi sebelum mengobatinya. Saat itu, Yang Jie belum mengenal Han Hongzi, jadi dia langsung setuju dan membawa orang untuk mematahkan kaki Han Hongzi. Secara logika, Yang Jie dan Han Hongzi seharusnya bermusuhan, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka berdua malah berkumpul dan minum-minum serta mengobrol dengan gembira. "Tuan Han, tamu yang Anda tunggu sudah datang," kata wanita yang membuka pintu dengan genit. Han Hongzi dan yang lainnya mendongak dan pertama-tama terpana oleh wajah malaikat dan sosok iblis Isabella. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyambutnya, tetapi ketika mata mereka tertuju pada Qin Ming, wajah mereka langsung menjadi suram. "Tuan Qin, beraninya kau melangkah masuk ke wilayah Geng Xinglongku. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali." Seperti kata pepatah, musuh akan cemburu saat bertemu. Melihat Qin Ming ada di antara pengunjung, Jiu Wenlong langsung marah dan menggertakkan giginya karena kesal, sambil diam-diam mengutuk para idiot yang menjaga gerbang, bertanya kepada mereka mengapa mereka membiarkan Qin Ming masuk. "Karena kamu sudah di sini, kamu harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Aku tidak takut padamu jika kamu berani datang. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu ingin menyentuhku, sebaiknya kamu kumpulkan semua penjahat dari geng Xinglong terlebih dahulu." Qin Ming berkata sambil tersenyum. Jiu Wenlong tahu betapa kuatnya Qin Ming. Dia tidak berani melawan Qin Ming tanpa mengumpulkan cukup banyak pembantu. Kalau tidak, dialah yang akan menderita. Namun, dia tidak bisa melemahkan momentumnya. Dia menggertak dan berkata, "Jangan terlalu sombong. Beraninya kamu bersikap sombong di wilayahku. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan 100 orang sendirian? Aku akan mengumpulkan saudara-saudaraku, dan masing-masing dari mereka bisa menenggelamkanmu dengan ludah. Kumpulkan semua orang dulu, baru bicara besar. Berhati-hatilah agar tidak terluka oleh bualanmu sekarang," kata Qin Ming dengan nada meremehkan. Isabella sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Qin Ming menyimpan dendam terhadap orang-orang ini dan ingin melawan serta membunuh mereka begitu mereka bertemu. Namun, Qin Ming tidak menyebutkannya dalam perjalanan ke sini. Han Hongzi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jiu Wenlong untuk diam, dan berkata dengan senyum tenang, "Karena kamu di sini, kamu adalah tamu. Tidak peduli dendam apa yang kita miliki sebelumnya, aku tidak akan peduli tentang itu hari ini. Mari kita bicara tentang bisnis." Qin Ming tidak menyangka Han Hongzi memiliki jiwa yang begitu besar. Dia sangat merasakan ada aura jahat yang terpancar dari Han Hongzi. Kemudian, tatapan Han Hongzi kembali tertuju pada Isabella, dan dia berkata dengan sopan, "Wanita cantik ini telah mengabaikanmu sedikit. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana aku harus memanggilmu? Silakan panggil saya Isabella. Saya yakin Tuan Han sudah tahu tujuan kunjungan saya. Saya ingin melihat barang antik yang Anda beli di pelelangan barang antik beberapa hari yang lalu. Apakah itu mungkin?" Isabella tidak banyak berbasa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. "Tidak perlu terburu-buru untuk melihat barang antik. Silakan duduk. Mari kita duduk dan bicara pelan-pelan." Han Hongzi tampak sangat sopan. Setelah mempersilakan Isabella duduk, dia memberitahu para wanita di dalam kotak, "Ini bukan urusan kalian. Kalian boleh pergi sekarang." "Baik, Tuan Han." Beberapa wanita menanggapi dengan hormat dan berjalan keluar dengan patuh. Dapat dilihat bahwa kata-kata Han Hongzi memiliki bobot dan statusnya lebih tinggi daripada Jiu Wenlong. "Tuan Han, kalian ngobrol saja, aku juga mau keluar," kata Yang Jie dengan hormat, lalu berjalan keluar sambil merangkul seorang wanita. Sikap hormat Yang Jie terhadap Han Hongzi membuat Qin Ming semakin bingung. "Anda tahu, Yang Jie adalah keturunan langsung dari keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Status dan latar belakangnya jauh lebih tinggi daripada Han Hongzi. Han Hongzi seharusnya menghormati Yang Jie, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Meskipun tidak ada yang meminta Qin Ming untuk duduk, dia tidak malu dan duduk di sebelah Isabella. Hanya tersisa 4 orang di dalam kotak, dan suasana yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi dan sunyi. Jiu Wenlong menatap tajam ke arah Qin Ming, mengeluarkan ponselnya, dan menundukkan kepala untuk memainkannya. Jiu Wenlong tidak bermain dengan teleponnya, tetapi mengirim pesan teks untuk menghubungi anak buahnya agar berkumpul dalam persiapan menghadapi Qin Ming. "Tuan Han, Anda dapat mengeluarkan barang-barang itu sekarang. Saya sangat tertarik. Jika saya menyukainya, saya bersedia membayar mahal untuk itu." Isabella tidak ingin membuang waktu dan berkata terus terang, "Itu bukan barang yang sangat berharga. Aku senang menunjukkannya kepada Nona Isabella. Namun, 2 temanku pernah datang kepadaku sebelumnya dan ingin membeli tongkat kerajaan itu. Aku ragu-ragu apakah akan menjualnya. Sebelum aku memutuskan untuk menjualnya, tidak nyaman bagi pihak ketiga untuk melihatnya. Aku harap Nona Isabella dapat memaafkanku." Han Hongzi berkata perlahan, "Tuan Han, tolong katakan yang sebenarnya dan biarkan saya melihat apakah Anda mengalami kerugian. Mungkin saya bahkan dapat membantu Anda memperkirakan harga yang wajar sehingga Anda tidak menjualnya dengan kerugian." Isabella tersenyum.
Sejujurnya, saya punya penilai barang antik profesional di sekitar saya yang sudah membantu saya menilai barang antik, jadi tidak perlu khawatir, Nona Isabella. Han Hongzi berkata dengan sopan, tetapi penolakannya jelas. Ahli barang antik mungkin tidak tahu nilai sebenarnya dari sebuah barang. Jika itu barang yang saya inginkan, saya berjanji akan memberi Tuan Han harga yang memuaskan dan membiarkan Anda meraup banyak uang. Isabella menggoda. Baiklah, karena kamu begitu tulus, sepertinya aku tidak begitu baik jika tidak mengeluarkannya. Mohon tunggu sebentar dan aku akan meminta seseorang untuk mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Han Hongzi mengedipkan mata pada Ji Wenlong. Ji Wenlong mengangguk mengerti, lalu berdiri dan berjalan keluar. Kami sedang sibuk membicarakan bisnis. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Nona Isabella, saya akan mentraktir Anda minum. Han Hongzi menuangkan segelas anggur merah untuk Isabella dan mengabaikan Qin Ming. Qin Ming tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia membuka sebotol bir di meja kopi dan meminumnya. Bab 506. Nona Isabella berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Dia benar-benar pembicara bahasa Mandarin yang paling standar dan menyenangkan di antara semua orang asing yang pernah saya temui. Dia juga sangat cantik, seperti Dewi Barat. Dia membuat jantung saya berdebar kencang. Dia juga wanita barat tercantik yang pernah saya lihat. Han Hongzi sangat memujinya. Terima kasih atas pujiannya, kata Isabella sopan. Saya belum bertanya kepada Nona Isabella dari negara mana dia berasal. Saya dari Prancis. Isabella bukan orang Prancis, tetapi jawabannya tidak salah. Kali ini dia dari Prancis. Prancis adalah negara yang indah. Aku sudah lama tinggal di Paris, tetapi sayang sekali aku tidak bertemu dengan Nona Isabella saat itu. Sayang sekali. Kalau saja kita bisa bertemu saat itu, aku pasti akan mendekatimu. Tentu saja, belum terlambat untuk saling mengenal sekarang, dan belum terlambat untuk mendekatimu. Perkataan Han Hongzi bukan saja merupakan godaan bagi Isabella, tetapi juga merupakan provokasi bagi Qin Ming, dan dia melakukannya dengan sangat terang-terangan, seolah-olah Qin Ming adalah udara. Aku sudah punya pacar, dan dialah satu-satunya orang yang akan kucintai dalam hidup ini. Isabella menunjukkan rasa sayangnya dengan memegang erat lengan Qin Ming dan memeluknya, matanya penuh kelembutan dan wajahnya penuh dengan rasa manis dan bahagia. Sayang, aku juga mencintaimu, kata Qin Ming penuh kasih sayang. Keduanya saling memandang dengan penuh cinta dan tak dapat menahan diri untuk tidak saling mencium, seakan-akan tidak ada orang di sekitar, mengesampingkan Han Hongzi, seakan-akan mereka sengaja mencoba membuat Han Hongzi marah. Namun, Han Hongzi tidak merasa malu. Dia menyesap anggur merah dan memperhatikan pria dan wanita itu menunjukkan kasih sayang mereka dengan penuh minat. Baru setelah Qin Ming dan Isabella berpisah, Han Hongzi berkata dengan nada bercanda, Nona Isabella, aku harus memberitahumu beberapa kabar buruk, agar kamu tidak tertipu dan kamu dapat melihat wajah asli pria yang kamu sukai. Karena ini berita buruk, jangan beritahu aku. Aku tidak ingin mendengarnya dan aku tidak akan mempercayainya. Isabella tampak masih tenggelam dalam ciuman tadi, dan berkata dengan manis. Bahkan jika kamu tidak ingin mendengarnya, aku harus memberitahumu, jadi kamu tidak akan tertipu. Setelah mengatakan ini, Han Hongzi menatap Qin Ming dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, selain kamu, dia punya wanita lain, dan lebih dari satu. Dia selingkuh dengan banyak wanita. Pria seperti ini hanyalah bajingan dan tidak layak mendapatkan cintamu. Wajah Isabella menjadi gelap dan dia berkata dengan tidak senang, Tuan Han, tolong jangan hina pacarku. Ini peringatan keras untukmu. Aku tahu orang seperti apa dia yang lebih baik darimu. Tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarnya, aku akan mencintainya selamanya. Kau menganggap remeh kebaikanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik dari pria bernama Qin ini yang membuatmu sangat menyukainya. Han Hongzi telah mempermalukan dirinya sendiri, diam-diam membenci dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum masam, saya hanya mengingatkan Anda. Karena Anda sudah tahu, salahkan saya karena kepo. Sulit untuk menjadi orang baik akhir-akhir ini. Seseorang mencoba memburu seseorang tepat di depannya. Jika Qin Ming tidak melawan, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri. Dia mencibir dengan nada menghina, sungguh penjahat yang tidak bermoral jika mengatakan hal-hal buruk tentang seseorang di belakangnya, dan kamu berani mengatakannya di depanku. Kamu bahkan lebih buruk dari seorang penjahat. Han Hongzi mendengus dingin, kau tidak perlu menghakimi siapa aku. Jaga dirimu baik-baik. Kau benar-benar sombong. Lalu mengapa kamu tidak menganggapnya enteng saat menilaiku? Kamu hanya memarahi dirimu sendiri, dasar bodoh. Qin Ming mencibir. Han Hongzi dan Qin Ming selalu berselisih dan memiliki dendam yang mendalam satu sama lain. Setelah dihina oleh Qin Ming, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Ini wilayahku, bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Keluar dari sini, kau tidak diterima di sini. Menurutmu siapa dirimu? Aku tidak akan pergi hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kata Qin Ming dengan nada provokatif. Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan membiarkanmu masuk sambil berdiri dan pergi sambil berbaring. Han Hongzi sangat marah sehingga dia berteriak di luar pintu, ayo, satpam, masuklah. Panggil lebih banyak orang. Jika tidak ada cukup orang, aku tidak akan bisa meregangkan otot-ototku. Semakin marah Han Hongzi, semakin senang Qin Ming.
Dia mengambil sebotol bir dan bersulang dengan Isabella, sambil berkata dengan riang, "Sayang, mari kita minum dan semoga malammu menyenangkan." Bersulang. Isabella mengambil gelas anggur merah, mengetukkannya ke Qin Ming, dan menyesapnya dengan elegan. Meskipun Qin Ming dan Han Hongzhi berselisih di depan umum, yang sangat merugikan Isabella untuk mengetahui keaslian kunci darah, dia tidak peduli apakah dia dapat menemukan kunci darah atau tidak. Selama Qin Ming bahagia, dia tidak peduli bahkan jika ke-13 artefak suci klan darah diletakkan di depannya. "Tunggu saja," teriaknya 2 kali, tetapi tidak ada gerakan di luar pintu. Han Hongzhi tidak bisa menyelamatkan mukanya, jadi dia bangkit dan keluar untuk meminta bantuan. Secara kebetulan, ketika Han Hongzhi membuka pintu kotak, Jiu Wenlong bergegas masuk dari luar dengan tergesa-gesa, dan keduanya hampir bertabrakan. "Tuan Han, ini buruk. Barang antik itu telah dicuri." Jiu Wenlong berkata dengan tergesa-gesa. Dia tampak acak-acakan, dengan wajah memar dan darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia telah dipukuli. "Siapa yang berani mencuri barang di sini? Berani sekali dia. Kenapa kau tidak mengirim seseorang untuk mengejarnya?" Mendengar ini, kemarahan Han Hongzhi seperti menyiramkan bahan bakar ke api. Ketika hal seperti ini terjadi, kehilangan barang antik adalah hal kecil, tetapi rasa malu karena ditertawakan oleh Qin Ming adalah hal yang besar. "Saya sudah mengirim orang untuk mengejar mereka. Saya di sini untuk memberitahu Tuan Han bahwa ini salah saya. Tolong hukum saya, Tuan Han." Jiu Wenlong mengakui kesalahannya dengan menundukkan kepala, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. "Dasar idiot, kau membantuku mengambil sesuatu dan barang itu dirampok. Apa gunanya kau?" Han Hongzhi sangat marah hingga ia mengangkat kakinya dan menendang Jiu Wenlong. Tendangannya sangat keras dan langsung menendang Jiu Wenlong hingga terpental dan menghantam dinding koridor. Melihat pemandangan ini, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia tidak tertarik pada pertarungan sengit, tetapi tertarik pada kekuatan Han Hongzhi. Bagaimanapun, Jiu Wenlong adalah pria besar dengan berat 160 hingga 170 kg, dan mustahil bagi orang biasa untuk menendangnya. Jiu Wenlong dipukuli dengan parah, tetapi tidak menunjukkan rasa tidak puas atau marah. Ia berjuang untuk berdiri, seperti seorang pelayan yang dipukuli oleh tuannya. "Tuan Han, saya terlalu ceroboh. Saya akan segera memimpin orang untuk mengejar mereka. Cepat pergi. Kalau tidak bisa mendapatkan barang-barang itu, kamu juga tidak perlu kembali," kata Han Hongzhi dingin, dengan aura jahat dan dingin yang terpancar dari tubuhnya. "Ya." Jiu Wenlong tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Seperti kata pepatah, "Aku tidak takut dengan lawan yang seperti dewa, tetapi aku takut dengan rekan setim yang seperti babi." Namun, dewa dan babi adalah keluarga, jadi Bos Han, jangan terlalu marah. Qin Ming berkata dengan sombong. "Hari ini aku akan melepaskanmu, tetapi cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu." Han Hongzhi terlalu malu untuk tinggal setelah ditertawakan oleh Qin Ming, jadi dia bergegas keluar dan pergi. "Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu." Qin Ming mengambil inisiatif dan tertawa. Isabella juga tertawa kecil beberapa kali dan berkata, "Sayang, mari kita lihat siapa yang mengambilnya. Mungkin itu adalah seseorang yang dikirim oleh Bradley dari Partai Iblis atau Partai Netral. Jika mereka mengambilnya, maka benda itu kemungkinan besar adalah kunci darah yang asli. Baiklah, mari kita pergi dan ikut bersenang-senang." Qin Ming setuju dengan gembira. Keduanya keluar dari kotak dan turun ke bawah, tiba di luar kelab malam, di mana mereka melihat sejumlah penjaga keamanan dan preman dari geng Xinglong berdiri di sekitar. Banyak dari mereka yang terluka dan melompat-lompat serta mengumpat, sementara beberapa lainnya masuk ke dalam mobil. Qin Ming melirik sekeliling dan melihat Han Hongzhi duduk di salah satu mobil, jadi dia mengejarnya. Geng Xinglong mengirimkan 4 atau 5 kendaraan, dan mengejar musuh dengan kecepatan sangat tinggi sesuai dengan instruksi orang-orang yang telah menyusul sebelumnya. Saat itu sekitar pukul 9 malam. Jalanan sangat macet. Beberapa mobil terus membunyikan klakson, dan mobil-mobil di sepanjang jalan berusaha memberi jalan. Dengan adanya seseorang yang membuka jalan di depan, Qin Ming yang mengikuti di belakang, tidak menemui halangan apapun dan dapat mengikuti sepanjang jalan. Beberapa mobil melaju kencang, berangsur-angsur keluar dari kota Donghai, dan tiba-tiba berhenti di sebuah jalan di pinggiran kota. Ada 7 atau 8 mobil yang diparkir di pinggir jalan, dan 2 di antaranya mengalami kecelakaan mobil yang tragis. Salah satu mobil terbalik di tanah, dengan pecahan kaca berserakan di tanah. Melihat Jiu Wenlong dan anak buahnya datang, 2 orang yang berjaga di pinggir jalan bergegas pergi menyongsong mereka. "Apa yang terjadi? Di mana orang yang mencuri barang-barang itu?" Jiu Wenlong membuka pintu dan keluar dari mobil, bertanya dengan wajah muram. "Bos, bukan hanya kami yang dikejar. Ada yang lain juga." 2 kelompok lainnya mengalami kecelakaan mobil, dan perampok meninggalkan kendaraan mereka dan melarikan diri ke hutan belantara. "Orang-orang kami sudah menangkap mereka," salah satu pria itu melaporkan. "Tinggalkan 2 orang untuk mengawasi mobil, dan kalian semua ikut aku." Setelah memahami situasinya, Jiu Wenlong tidak berani menunda lagi dan bergegas ke hutan belantara di pinggir jalan bersama belasan orang. Qin Ming dan Isabella juga keluar dari mobil dan mengejar ke arah Jiu Wenlong dan yang lainnya, tetapi mereka berlari secepat angin dan segera meninggalkan Jiu Wenlong dan gengnya.
Tidak ada bulan malam ini, hanya cahaya bintang yang redup. Malam itu gelap gulita dan jarak pandang sangat rendah. Anda tidak dapat melihat siapapun yang berjarak lebih dari 10 atau 20 meter. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk orang biasa. Qin Ming dan Isabella sama sekali tidak terganggu oleh kegelapan. Mereka berjalan sangat cepat dengan angin di bawah kaki mereka. Melolong. Tiba-tiba terdengar suara seperti lolongan serigala dari kegelapan di depan, dan samar-samar terdengar suara perkelahian. Ada manusia serigala. Qin Ming dan Isabella yang berlari berdampingan saling berpandangan dan mendengar bahwa lolongan serigala itu berasal dari manusia serigala. Ada manusia serigala dan vampir. Kedua kubu bertarung dengan sengit. Aku sudah bisa mencium bau samar darah. Sebagai anggota klan vampir, Isabella sangat sensitif terhadap bau darah. Mengenai kemunculan manusia serigala, dia tidak terlalu terkejut. Diduga bahwa artefak suci kunci darah telah muncul di dunia, dan para manusia serigala juga akan mengumpulkan informasi yang sama. Untuk mencegah artefak suci kunci darah jatuh ke tangan para vampir lagi, masuk akal bagi manusia serigala untuk ikut campur dan memperjuangkannya. Tidak hanya vampir yang saling bertarung, tetapi manusia serigala juga ikut bertarung. Keadaan menjadi semakin menarik. Jika mereka bertarung sampai mati, akan sangat bagus jika mereka mengetahui bahwa kunci darah itu palsu. Apakah orang-orang di kedua belah pihak akan begitu marah hingga mereka memuntahkan darah? Kata Qin Ming bersemangat. Tidak, vampir dan manusia serigala adalah musuh. Bahkan jika tidak ada alasan, mereka akan bertarung saat bertemu, kata Isabella serius. Qin Ming memutar matanya dan berkata, sayang, kamu tidak punya selera humor. Kamu bahkan tidak mau bekerja sama denganku saat aku membuat lelucon. Tadi aku salah bicara. Orang-orang di kedua belah pihak akan sangat marah sampai muntah darah. Isabella segera mengubah ucapannya dan berkata sambil tersenyum. Leluconmu sungguh membosankan. Kata Qin Ming tak berdaya. Setelah melaju kencang selama 10 menit, keduanya akhirnya tiba di lokasi kecelakaan. Qin Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada kuburan dengan berbagai ukuran yang tersebar dalam radius 100 meter. Kelihatannya menyeramkan dan aneh. Ternyata itu adalah kuburan massal. Astaga, kalian benar-benar tahu bagaimana memilih tempat saat bertarung. Jika kalian mati, kalian bisa menguburkan mereka di sana, daripada pergi ke krematorium. Bersambung.